Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Hamdan Hussein Batubara, di channel yang membagikan informasi tentang teknologi dan media pembelajaran. Di video kali ini, saya akan berbagi informasi tentang cara membuat infografis yang keren dan menarik melalui situs web canva.com. Mari sama-sama kita mulai. Pertama, saya akan membuka aplikasi browser saya, yaitu Google Chrome. Lalu, saya akan buka situs web canva.com. Nah, ini dia. Untuk menggunakan canva.com ini kita perlu login ya. Di sini saya sudah login. Kalau belum login, berarti Anda harus login dulu, bisa menggunakan akun Google, atau jika belum punya akun bisa mendaftar ya. Nah, di sini saya akan login menggunakan akun Google saya. Nah, dan di sini sudah ada nama saya, tandanya saya sudah berhasil login. Nah, situs web canva.com ini bisa kita gunakan untuk membuat desain apapun ya, desain apa saja, termasuk membuat desain infografis. Dan di sini ada banyak sekali contoh-contoh template infografis. Cara mencari templatenya, ketik infografis di kolom pencariannya, infografis. Nah, di sini sudah ada hasil pencariannya, saya pilih infografis. Nah, ini ada beberapa contoh template infografis yang siap dipakai atau siap digunakan atau siap diedit untuk membuat infografis yang baru. Ada banyak sekali ya. Nah, oke. Nah, ini dia. Oke. Di sini saya akan mencontohkan bagaimana cara membuat infografis. Nah, caranya pertama klik tombol buat desain. Nih, klik tombol buat desain. Lalu pilih ukuran infografis. Nah, kita lihat mana ukuran infografis. Nah, ini dia. Infografis 800 kali 2000 pixel di sini ya. Oke, saya klik infografis. Nah, maka akan tampil kanvas atau halaman tempat membuat infografis. Selanjutnya, saya akan membuat infografis ya. Nah, infografis yang akan saya buat adalah tentang elemen-elemen komik. Oke. Contohnya sudah pernah saya buat saya buat halaman baru mungkin ya. Nah, ini elemen-elemen komik. Saya akan buat infografis seperti ini. Saya akan perbesar supaya lebih jelas. Nah, ini adalah contoh project infografis yang akan saya buat pada kesempatan ini melalui situs web canva.com. Nah, seperti ini ya tampilannya. Oke, saya akan pergi ke halaman kosong, yaitu slide 1 ya. Nah, ini dia. Pertama saya akan buat dulu background untuk slide ini supaya lebih jelas ya. Saya klik menu lainnya, saya pilih latar belakang, saya pilih warna latar belakangnya yang ini saja. Selanjutnya saya akan buat infografisnya. Berarti saya akan menambahkan dulu bagian yang atasnya dulu, yang ini ya, bar atasnya. Sepertinya kelihatannya kotak berwarna merah. Oke, buat kotak berwarna merah, saya pilih elemen, saya ketik kata komik ya, untuk mencari grafis tentang komik grafis. Nah, ini ada elemen warna merah. Nah, ini dia, saya taruh di atas. Nah, saya taruh seperti ini. Ini sepertinya nggak bisa diperkecil ya. Nah, ini saya taruh. Oke, sudah. Artinya cukup lebar, selebar ini mungkin ya. Oke, selanjutnya saya ketik judulnya elemen komik. Nah, berarti saya tambahkan ini teks, ketik menu teks, lalu klik tombol tambahkan judul elemen. Nah, itu yang pertama. Kemudian judul yang kedua komik. Ini saling menimpa ya. Nah, warnanya ini putih. Oke, ini warna putih mana? Saya klik ini aja, tambahkan warna, pilih warna putih ya. Oke, kemudian yang ini juga saya klik ini, ini warna teks ya. Klik warna dokumen, pilih warna putih. Kemudian fontnya ini sepertinya fontnya yang agak lucu ya untuk elemen komik ini. Coba saya cari elemen
font yang lucu. Nah, apa kira-kira? Atau cute. Ini sepertinya ini ada beberapa font yang lucu. Nah, karena untuk judul itu kita sebaiknya menggunakan font yang dekoratif ya, yang ada hiasannya, jangan yang biasa-biasa, jangan yang polos. Tetapi sebaliknya untuk teks ya, untuk isi itu jangan pakai font yang dekoratif, nanti sulit dibaca, pakainya font yang polos ya. Nah, misalnya seperti ini, elemen. Nah, oke, misalnya. Nah, misalnya seperti ini. Oke, selanjutnya saya lihat lagi contohnya, elemen komik. Di sebelah kanan ada apa ini ya? Ada seperti ini ya, kembang api, lalu ada logo. Oke, saya akan buat seperti itu. Kecil dulu ini. Ini saya turunkan sedikit ke bawah. Saya naikkan ya. Nah, kemudian saya klik elemen untuk mencari ini sepertinya ya. Ini kayaknya. Warna ini sudah nambah. Dia otomatis tambahnya ke tengah ya. Karena ini ukuran infografisnya kan memanjang ke bawah ini. Jadi dia kalau ditambahkan elemen dia langsung ke bawah. Nah, kemudian saya tambahkan logo. Logonya saya klik menu unggahan. Oke, saya belum punya logo sepertinya. Saya unggah dulu, unggah media, klik perangkat, lalu cari dari dalam komputer logonya. Nah, ini dia, open. Nah, ini logonya sedang di-upload ya. Nah, ini. Oke, klik logonya. Logonya udah masuk. Dia masuknya di tengah ya. Saya pindah dulu logonya, posisikan logonya sesuai tempatnya. Nah, logonya harusnya di sini, perkecil lagi biar pas. Oke, nah ini dia. Oke, nah itu dia, sudah selesai ya. Nah, selanjutnya komik adalah, ini definisi ya. Nah, saya tambahkan subjudul, nah, komik adalah, kecil hurufnya, ini definisi versi saya ini ya. Oke, nanti definisinya bisa dikutip dari buku ya, definisi yang sebenarnya. Bisa buat 20 ya fontnya ya, supaya jelas ya, mudah dibaca. Saya tebalin deh. Karena ini subjudul ya kan. Nah, kemudian warnanya ya, klik A, pilih warnanya masih warna putih. Nah, oke, kemudian ini saya paskannya seperti ini. Oke, kita cek lagi. Oh, ini sudah mirip ya. Nah, oke. Selanjutnya kita akan menambahkan gambar. Nah, ini gambar ya, kotak-kotak, panel-panel. Nah, ini sebenarnya saya ambil dari gambar elemen komik ya, template komik. Dari sini, template komik. Nah ini ada gambarnya di sini. Coba saya buat apa, kertas baru. Nah, saya ambil gambarnya dari sini sebenarnya ya. Saya blok dulu gambar yang dua ini. Saya copy, Ctrl C ya. Saya copy, saya pindah ke sini, saya paste. Nah, ini gambarnya. Saya hapus gambar yang tidak diperlukan. Ini tidak perlu. Nah, ini saya pindah
ke kanan ya. Untuk mengatur tata letaknya saya taruh kanan, panahnya saya pindah dulu ke bawah untuk memperbesar ini. Oke, panahnya saya pindah lagi ke bawah dulu sama keterangannya, nah, karena saya ingin memperbesar ini ya. Oke, misalnya seperti ini. Selanjutnya saya ambil gambar yang kedua. Nah, saya ambil gambar yang ini sepertinya. Oke, Ctrl C, Ctrl V. Nah, saya mau cari gambar yang ini ya. Nah, misalnya ini. Oke, saya paskan dulu di tengah. Sisinya supaya rapi ya. Nah, ini sudah pas di tengah. Selanjutnya saya tambahkan petunjuk-petunjuk ya. Nah, ini namanya panel kan gitu ya. Kan tentang menjelaskan elemen-elemen soalnya. Ini namanya panel. Panel. Saya buat hurufnya lebih besar, 20. Nah, 20. Kemudian saya copy aja, Ctrl C, Ctrl V. Kemudian saya buat lagi panah yang baru. Maaf. Ctrl C, Ctrl V aja untuk mengcopy panahnya. Nah, ini saya buat namanya ilustrasi. Ilustrasi. Kemudian nah, saya Ctrl C, Ctrl V lagi untuk membuat petunjuk yang lain, misalnya balon dialog. Nah, balon dialognya saya perbesar. Nah, kemudian Ctrl C, Ctrl V ya, yang balon dialog yang ini ya. Nah, kemudian Ctrl C, Ctrl V saya akan balon dialognya mungkin yang ini saja, diambil dari yang ini saja. Soalnya di sini ada parit yang belum ya. Oke, ini saya pindah ke kanan dulu. Saya geser dulu panah ini. Juga saya geser. Saya mau menambahkan Ctrl C, Ctrl V, saya copy paste ya. Nah, misalnya sini ada parit namanya. Ini saya copy aja ini, yang panah kecil ini, Ctrl C, Ctrl V. Nah, oke. Kemudian yang ini ya, di sela-sela ya, antara ruang kosong antara panel ini namanya parit. Nah, lalu balon dialog. Ini balon dialog. Nah, saya ambil dari sini ya, balon dialog. Kemudian yang terakhir bip ini namanya apa? Namanya efek suara atau suara ya. Nah, kita taruh di mana ini? Ini artinya balon dialog ini terlalu panjang ya. Nah, perkecil aja dia. Nah, jadi kita harus Ctrl C, Ctrl V di sini ya. Ini namanya apa? Cek efek suara ya namanya ya. Efek suara. Nah, efek suara. Nah, ini harus rapi ya. Nah, harus rapi dibuat. Nah, ini efek suara. Oke. Nah, seperti ini ya tampilannya, supaya rapi, rata. Kita atur ini ya ukurannya. Kotaknya namanya panel, gambarnya namanya ilustrasi, ruang kosongnya namanya parit, balon dialog, kemudian ada efek suara. Oke, selanjutnya saya akan menambahkan yang bagian ini. Nah, bagian ini sebenarnya gampang ya, tinggal nambahkan kotak-kotak saja. Nah, yaitu contohnya ya, saya ketik elemen,
ambil kotak atau bentuk aja, ketik bentuk ya. Nah, nanti akan muncul bentuk-bentuk, salah satunya adalah bentuk kotak. Nah, untuk kotaknya kita atur ukurannya. Nah, atur seperti ini. Marginnya harus sama supaya rapi. Nah, kemudian tadi warnanya kita klik warna, pilih warnanya. Nah, lalu kita menambahkan di sini ada icon panel, kemudian ada judul panel, lalu ada penjelasannya. Oke, kita akan coba buat. Nah, ikonnya kita klik elemen, kita ketik lagi komik ya. Untuk mencari elemen komik yang bernama panel. Nah, enggak, coba kita klik grafis, kita cari lagi. Nah, ini dia ya, ini ya. Oke, kita taruh di sini. Nah, oke, kita buat rapi ya, marginnya harus pas, kiri kanan bawah atasnya. Selanjutnya kita tambahkan teks, tambahkan subjudul aja. Nah, oke, saya klik tambahkan subjudul. Nah, ini namanya panel, taruh ke atas, tebalkan ya kan. Maaf, saya blok dulu lalu tebalkan. Nah, ini panel ya, taruh ke atas sepertinya. Lalu kita ambil lagi teks ya. Nah, teksnya kita buat rata kiri. Nah, ini rata kiri. Nah, panel adalah bentuk grafis yang membingkai ini ilustrasi ya, membingkai ilustrasi dan membentuk alur cerita komik misalnya. Ini misalnya ya, di definisi yang sebenarnya bisa dilihat di buku komik. Nah, ini saya sebagai contoh saja, saya ubah formatnya ke Arial. Nggak ada ya, Ariale namanya. Oke. Nah, di sini definisi sebenarnya bisa kita lihat di sini ya. Nah, ini kolom yang membingkai ilustrasi. Oke. Kemudian selanjutnya kita menjelaskan yang lain, balon dialog. Oke. Berarti kita ini perkecil aja nih, perkecil lagi. Nah, ini mundurkan. Nah, ini perkecil gitu ya. Nah, misalnya kayak gini. Itu copy, Ctrl C, Ctrl V, copy paste aja supaya cepat. Nah, lalu kita tarik ke bawah. Nah, lalu tinggal edit kan supaya cepat. Ini misalnya kita menjelaskan tentang ilustrasi. Nah, rata kiri saja. Nah, ilustrasi adalah misalnya. Nah, ini gambarnya tinggal diganti. Nah, cari aja di sini. Ketik elemen dulu ya. Elemen lalu ketik ilustrasi. Nah, kita mencari gambar ilustrasi. Karena ini hitam putih, panelnya hitam putih, berarti gambar berikutnya juga harusnya hitam putih. Ilustrasi hitam putih misalnya. Nah, ini ambil gambar yang ini aja. Saya crop ya, pangkas. Saya pangkas seperti ini. Selesai. Lalu saya perbesar kembali. Oke, misalnya saya ratakan. Oke, misalnya seperti ini. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang parit, lalu balon dialog, lalu efek suara. Caranya masih sama. Ctrl C, Ctrl V, tarik ke bawah. Nah, sejajarkan. Ini harus dibuat sejajar. Nah, kemudian ini adalah tentang parit. Nah, seperti apa itu ikon parit? Oh, ini ya, ikon parit. Oke. Nah,
kita ketik lagi, edit lagi, Farid adalah seperti ini ya, definisi Farid misalnya. Oke, ini saya hapus. Kemudian gambarnya tadi apa, Farid komik, kita carinya di elemen ya, ini elemen. Oke, ada nggak? Oh, tidak ada ternyata. Coba pakai kata kunci yang komik saja. Nah, ini ada. Nah, ini. Nah, ini ada yang menunjukkan gambar Farid ya, ruang-ruang kosong di antara panel. Nah, selanjutnya ini saya pangkas dulu ya, crop perlu sedikit aja, tidak perlu semuanya. Nah, misalnya saya butuh segini saja, lalu saya perbesar. Nah, ini saya perbesar. Nah, kemudian, nah ini sudah selesai yang buat Faridnya. Saya pangkas lagi nih, saya turunkan sedikit ke bawah supaya, nah, lebih pas ya. Oke, selanjutnya saya akan menambahkan apa lagi? Balon dialog. Nah, caranya masih sama ya dengan yang tadi. Nah, oke, caranya tadi tinggal copy paste saja, Ctrl C, Ctrl V, taruh di bawah. Nah, tapi ini sudah penuh ya. Nah, mungkin karena saya terlalu ini lebar ya membuat komiknya. Dan yang terakhir kita menambahkan gambar dan panel bawah. Saya pikir untuk gambar panel bawah itu gampang sekali ya, tinggal nambahkan kotak saja. Oh, ini ya, kotaknya malah di atas ya. Nah, seperti ini. Oke. Nah, seperti ini hasilnya. Untuk menambahkan gambar yang lain ya silakan ditambahkan saja dengan teks ya, tinggal dicari saja di bagian elemen-elemen yang ada di sini. Jadi enaknya menggunakan Canva ini karena dia sudah menyediakan elemen-elemennya. Nah, silakan dicoba ya. Dan apabila sudah selesai komiknya, Anda dapat mendownloadnya dengan mengklik tombol ini, unduh. Nah, ini klik tombol unduh, lalu pilih formatnya misalnya PNG, JPEG, atau PDF. Pilih misalnya JPEG, lalu klik tombol unduh. Nah, seperti itu, maka infografis tersebut akan terdownload ke komputer Anda. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan atau ada hal yang membingungkan, silakan tinggalkan di kolom komentar. Dan terima kasih atas perhatiannya, dan jika ada saran apa video selanjutnya yang akan saya buat, silakan juga tuliskan di kolom komentar. Wallahumma fiq ila qawmit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.